Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin sempat tertunda, dan saya harap bisa kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Dari pertemuan yang sebelumnya, kita mulai dari produksi bersih, di mana dalam produksi bersih pada dasarnya kita masuk ke bagaimana pengurangan atau menghilangkan dampak-dampak negatif dari setiap tahapan, baik itu suatu produk produksi barang ataupun suatu kegiatan jasa. Yang kita bahas pada dua pertemuan ini, pertemuan yang sebelumnya dan pertemuan kita pada hari ini 11 dan 12, kita membahas kelanjutannya terkait dengan produksi yang berkelanjutan dari beberapa lingkup bidang. Yang sebenarnya saya sangat mengharapkan mungkin tidak semua bisa presentasi ya, tapi saya harap memang ada keterwakilan dari masing-masing lingkup, mulai dari pertanian kemarin sudah oleh Bu Beliza, kemudian ada juga bidang-bidang lain, produksi energi bersih di sektor kimia sampai ke industri otomotif dan truk. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas nanti sebagian memang sudah penerapan dari beberapa kajian ilmu di teknik lingkungan juga ya. Jadi misalnya seperti di sektor pertanian, apa saja sih upaya-upaya atau teknologi atau rekayasa yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir limbah atau menurunkan pencemar dari suatu aktivitas misalnya. Ya, karena itu saya harap nanti diskusi kita bisa terbuka dan diikuti dengan baik oleh semuanya. Sebelum mulai saya akan presensi terlebih dahulu. Saya harap minimal bisa memberikan respon sangat baik kalau bisa memberikan tanggapan dengan menghidupkan videonya. Saya buka absensinya dulu. Yang pertama, Rian Maulana. Hadir, Pak. Rian hadir. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Umi Anissa. Hadir, Pak. Baru muncul lagi deh. Willy Pangeran. Ada Wahyu. Rozi Saputra. Hadir, Pak. Rozi hadir. Ardi. Ari Rahmadani. Mita. Dio. Drisna. Muhammad Ikram. Erdanus. Nelma. Hadir, Pak. Adrizal. Hadir, Pak. Rizal hadir, Pak. Oke. Nahna. Hadir, Pak. Resa. Wira. Regi. Geo.
Nabila, Hadir, Pak. Retno, oh Nabila hadir. Retno, Aliza, Hadir, Pak. Triwahyudi. Oh, Aliza ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Triwahyudi ya? Hadir, Pak. Ya, Pak. Dio Yudi, Pak. Oke. Kalau gitu kita mulai saja presentasinya. Yang pertama yang sudah konfirmasi di grup, Nelma bisa dicoba share screen-nya. Sudah ada 3 orang untuk kesempatan siang ini. Silakan coba share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pendiri saya yang berjudul Produksi Berkelanjutan di Sektor Pertanian. Dengan pokok bahasan yang pertama, perkembangan berkelanjutan. Yang kedua, pertanian berkelanjutan dengan sistem agroforestry. Yang ketiga, studi kasus pada tipe agrosilvopastura. Dan yang keempat, aspek ekologi pada tipe agrosilvopastura. Referensi yang diambil yaitu pada jurnal dengan judul Agrosilvopastura sebagai Sistem Pertanian Terencana Menuju Pertanian Berkelanjutan, penulis Amar Ma'ruf oleh Universitas Asahan. Perkembangan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam bentuk Environmentally Sustainable Development Triangle yang bertumpu pada keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial. Ya, Bu. Pada bentuk ini ada 3 bentuk. Yang pertama, ekonomis, yaitu suatu kegiatan pembangunan harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, penggunaan sumber daya, serta investasi secara efisien. Yang kedua, ekologis, di mana kegiatan tersebut mampu mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung, lingkungan, dan konservasi sumber daya alam, termasuk ke dalam keanekaragaman hayati atau biodiversity. Yang ketiga, sosial, di mana kegiatan tersebut dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Selanjutnya, prinsip pertanian berkelanjutan. Ada 3, yaitu 1, menggunakan sistem input luar yang efektif, produktif, murah, dan membuang metode produksi yang menggunakan sistem input dari industri. Yang kedua, memahami dan menghargai kearifan lokal, serta lebih banyak melibatkan para petani dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Yang ketiga, yaitu melaksanakan konservasi sumber daya alam yang digunakan dalam sistem produksi. Jenis-jenis sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama, sistem pertanian organik,
di mana sistem produksi pertanian yang menjadikan bahan organik sebagai faktor utama dalam proses produksi usaha tani. Yang kedua, LESA, Low External Input and Sustainable Agriculture, di mana pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia setempat atau lokal, layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, sesuai dengan budidaya, adil secara sosial, dan input luar hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, Integrated Pest Management, yaitu pengelolaan hama terpadu, yang merupakan suatu teknologi pengendalian hama yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas pengendalian secara biologi dan budaya. Yang keempat, agroforestry, di mana sistem tata guna lahan yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Selanjutnya, sistem agroforestry. Sistem ini membantu terciptanya keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan untuk mengurangi risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi, serta meminimalisir kebutuhan pupuk dari luar lahan karena adanya daur ulang sisa tanaman. Sistem ini terbentuk atas 3 komponen pokok, yaitu perhutanan, pertanian, dan peternakan, di mana ada 3 bentuk, yaitu 1, agrosilviculture, di mana kombinasi komponen perhutanan dan pertanian. Kedua, silvopastura, kombinasi komponen perhutanan dan peternakan. Yang terakhir, agrosilvopastura, kombinasi komponen perhutanan, pertanian, dan peternakan. Selanjutnya, tipe agrosilvopastura. Tipe ini merupakan pengombinasian komponen berkayu atau kehutanan dengan pertanian semusim dan sekaligus peternakan pada unit manajemen lahan yang sama. Contoh interaksi pada sistem ini, yang pertama, peranan tegakan sebagai penyedia pakan satwa liar, misalnya buah-buahan untuk berbagai jenis burung. Kedua, fungsi satwa liar dapat membantu proses penyerbukan atau regenerasi tegakan serta sumber protein hewani bagi petani. Studi kasus untuk tipe agrosilvopastura sesuai untuk diterapkan di kawasan penyangga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, karena lahan di kawasan tersebut umumnya curam sampai sangat curam, solum tanah dangkal, dan struktur tanah gembur. Aspek ekologi pada agrosilvopastura ada 3. Yang pertama, laju erosi. Kedua, total biomasa dan penambahan karbon. Dan yang ketiga, kapasitas infiltrasi. Hasil penelitian dari studi kasus tersebut, yang pertama, laju erosi. Erosi yang terjadi pada lahan agrosilvopastura di kawasan Kabupaten Langkat tidak membahayakan karena lebih kecil dari erosi yang diperbolehkan, yaitu kecil dari 31,6 ton per hektar per tahun. Sedangkan erosi yang terjadi pada lahan pertanian monokultur sekitar 136,79 ton per hektar per tahun, atau 4,4 kali lebih besar dibandingkan dengan erosi yang diperbolehkan. Yang kedua, total biomasa dan penambahan karbon.
Total karbon tanah yang lebih tinggi umumnya dijumpai pada tipe agrosilvikultural dibandingkan dengan subtipe agrosilvopastura. Sedangkan total biomasa pada umumnya lebih tinggi pada tipe agrosilvopastura, kecuali jika dibandingkan dengan sistem hutan alami. Ditinjau dari potensi biomasa dan total karbon tegakannya, tipe agrosilvopastura mirip dengan sistem hutan alami, sedangkan tipe agrosilvikultura mirip dengan sistem pertanian monokultur. Yang terakhir yaitu kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi pada tipe agrosilvikultura dapat menyerap air sebesar 3.201 meter kubik lebih banyak dibandingkan pada sistem pertanian monokultur untuk setiap 1 hektar lahan pada setiap 1 jam kejadian hujan. Sedangkan tipe agrosilvopastura dapat menyerap air sebesar 970 meter kubik lebih banyak dibandingkan pada sistem pertanian monokultur untuk setiap hektar pada lahan pada setiap 1 jam kejadian hujan. Kapasitas infiltrasi tanah yang tinggi memungkinkan tanah pada sistem agroforestry dapat menahan air lebih banyak. Yang berarti sistem agroforestry ini memiliki peranan lebih besar dalam memitigasi banjir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan? Ada siapa? Rizal, Pak. Oke, Rizal dulu yang pertama, silakan. Ya, kepada Kak Nilma saya ingin bertanya. Jadi untuk sasaran lokasi yang pas untuk agrosilvopastura ini lokasi yang bagaimana ya, Kak? Karakteristiknya gitu, Kak. Daerah yang pas untuk lokasi agrosilvopastura ini, Kak. Sekian, terima kasih, Kak. Berarti lokasi untuk yang agrosilvo ya? Iya, Pak. Yang agrosilvopastura ini, Pak. Oke. Mau langsung dijawab, Nelma? Izin mencari jawaban bentar, Pak. Oke. Sambil menunggu, ada lagi yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Siapa? Wahyu, Mita, Ikram, Geo, Retno, Regi, Wira. Siapa kira-kira? Silakan.
Ayo silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Terutama yang belum saya panggil tadi ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adriza, yaitu karakteristik yang tepat untuk tipe Agrosilvopastura. Sistem ini sangat cocok untuk daerah tropis seperti di Indonesia. Terus lahan yang diperlukan itu lahan yang bisa digunakan untuk 3 komponen sekaligus. Kan ada untuk bertani, untuk hewan, dan untuk pertaniannya. Yang bisa mencakup ketiga komponen tersebut. Bagaimana, Adriza? Jadi di lokasi ini harus sekali jalan ketiganya juga, yang tadi Kak, yang kebun ternak gitu Kak. Ya, karena tipe Agrosilvopastura ini kan mencakup ketiga komponennya, kombinasi antara 3 komponen. Ya baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Sama-sama, Adriza. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi lah setidaknya. Kalau enggak ada, dari saya satu mungkin ya. Dari artikel yang kamu baca ini, kan ada membandingkan kapasitas infiltrasi untuk yang agrosilvi sama yang agrosilvo ya. Iya, Pak. Betul enggak? Iya, Pak. Yang mana yang kapasitas infiltrasinya lebih tinggi atau lebih besar?
Yang mana yang lebih besar, yang agrosilvi atau agrosilvo? Kenapa dia bisa lebih besar? Jelaskan ya pertanyaannya ya. Jelas, Pak. Itu saja mungkin. Waktu yang lain masih ada di dalam sini kan? Kalian video nggak ada yang hidup sama sekali soalnya. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh masih. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau antara tipe agro silvopastura dengan agro silvicultura itu yang lebih besar yang agro silvopastura. Yang silvo ya. Ya, yang silvopastura. Kenapa dia bisa lebih besar? Kalau yang silvo kan pakai 3 komponen, kalau yang agro silvicultura cuma 2 komponen. Kalau yang agro silvicultur itu kan cuma perhutanan sama pertanian, Pak. Kalau yang agro silvo ada hutan, pertanian sama hewannya, Pak. Oh, karena ada tiga poin itu dia, maka dia lebih Iya. besar kapasitasnya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Tidak ada tanggapan. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk pemaparannya, Nelma. Sangat lengkap dan sangat baik. Sayang sekali masih belum banyak yang ikut berdiskusi bersama kita. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Rian ya, mau langsung kah? Boleh, Pak. Mau langsung? Ya, boleh, Pak. Oke, langsung di share screen saja. Nanti kalau tertutup kita mulai lagi saja. Sudah ada 3 orang harusnya yang presentasi ya. Setelah Nelma, Rian, setelah Rian, Muhammad Rizky. Silakan Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tentang pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu pokok pembahasan. Yang pertama latar belakang, yaitu tentang definisi pestisida alami dan kelebihan. Yang kedua referensi, yaitu wilayah studi kasus dan metode pendekatan. Latar belakang, sebelumnya judul yang saya ambil yaitu pemanfaatan pestisida alami untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, di mana banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida kimia sintetik, mendorong dibuatnya kesepakatan internasional untuk memberlakukan pembatasan penggunaan bahan-bahan kimia pada proses produksi, terutama pestisida kimia sintetik dalam pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Sebagai gantinya, maka dilakukan pengalihan dengan memanfaatkan jenis-jenis pestisida yang aman bagi lingkungan. Pestisida yang alami mudah terurai di alam sehingga tidak dapat mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan hewan. Pestisida alami yaitu suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Menurut FAO, pestisida alami masuk ke dalam kelompok pestisida biokimia karena mengandung biotoksin. Sedangkan pestisida biokimia adalah bahan yang terjadi secara alami dan dapat mengendalikan hama dengan mekanisme non-toksik. Kelebihan dari pestisida alami yang pertama, digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Yang kedua yaitu relatif mudah dibuat. Yang ketiga, relatif aman bagi manusia dan hewan karena residunya mudah hilang dan terurai. Yang keempat, mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Referensi dari presentasi ini adalah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Pestisida Alami untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Desa Semangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Ditulis oleh Andi Sukainah, Nuni Lestari, Andi Alamsyah, Refine. Wilayah studi kasusnya tersendiri yaitu Desa Semangki terletak di Kecamatan Simbang yang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Umumnya masyarakat bekerja sebagai petani yang masih menggunakan pestisida kimia sintetik. Selain harganya mahal, penggunaannya juga berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Desa Semangki kaya akan biodiversitas dan banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. Namun, petani belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Metode pendekatan yaitu mengukur pengetahuan masyarakat mengenai pestisida alami. Sekitar 70% masyarakat belum pernah mendengar pestisida alami dan sisanya pernah mendengar pestisida alami yang umumnya diketahui oleh anak-anak usia 19-24 tahun dengan sumber informasi dari sekolah. Sekitar 90% masyarakat belum mengetahui bahaya dari penggunaan pestisida kimia sintetik dan belum memahami sumber atau bahan untuk membuat pestisida alami. Edukasi mengenai bahaya dan kerugian penggunaan pestisida kimia sintetik serta keuntungan dan kelebihan penggunaan pestisida alami. Umumnya, petani menggunakan pestisida kimia untuk menanggulangi serangan hama dan alasan mudah ditemui di pasaran dan telah digunakan secara turun-temurun. Padahal, pestisida dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat digunakan dalam jangka panjang, sehingga pestisida alami menjadi solusi yang ramah lingkungan dengan biaya yang relatif